Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 99 Surat Kahfi. Wa tarakna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Ayat 99 ini merupakan ayat penutup dari cerita Dzulqarnain, ya. Dari cerita Dzulqarnain sampai kemarin bahwasannya nanti di hari kiamat, kalau sudah mendekati hari kiamat, Ya'juj wa Ma'juj akan keluar, kemudian dia akan membuat kerusakan. Nanti semua yang menumpas Nabi Isa. Jadi ayat 99 ini merupakan akhir dari cerita Dzulqarnain. Dari 99 ini 98 berarti ya. 98 selesai, sekarang 99. Ayat 99 ini bercerita tentang masalah an ahwalis sa'ah wa syada'idil qiyamah, dari ketakutan-ketakutan masalah kiamat dan berbagai hal kekerasan yang akan terjadi pada hari kiamat. Wa tarakna ba'duhum yawma idhi yamuju fi ba'din. Wa tarakna an-nasa yawma qiyamis sa'ati yattaribu ba'duhum bi ba'din likatharatihim kattirabi maujil bahri. Allah menyatakan, kami akan membiarkan itu manusia pada hari kiamat. Mereka tadi itu bergolak satu sama lain. Yattarib itu kalau bahasa Jawa itu jejer-jejelan ya segitu, saling berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Karena apa? Likathratihim, banyaknya mereka, kattirabi maujil bahri, seperti bergolaknya ombak lautan. Ini kalau ngomong orang umum ya. Kalau orang pilihannya Allah ya enggak. Yauma idzin maknanya hari itu yauma khurujihim, hari keluarnya mereka. Dari mana? Dari bumi. Dari mana keluarnya mereka? Dari mana? Hah? Penghalang.
Ya kan Dzulqarnain sudah selesai ceritanya kiamat. Masa ada yang tahu? Ya dari kubur. Hari keluarnya mereka kiamat. Ya dari kubur. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Karena bilang jadi ayat 98 akhir ceritanya Dzulqarnain kok keluarnya dari tembok. Yamuju fi ba'din yakhtalitu bihi, bercampur mereka tadi itu likasratihim, karena banyaknya mereka. Ketika mereka tadi itu keluar dari kubur bercampur dengan manusia yang lain, mereka saling lari. Mereka dilempari dengan fayurmauna bisihamin ilas sama, dilempari dengan apa ini, busur panah ke langit. Sampai mereka mengatakan, yang memaksa kita pada hari ini, yang ada di bumi, yang ada di langit, semuanya semakin dalam keadaan memaksa. Ini semuanya terjadi akibat mautid Dajjal, setelah matinya Dajjal nanti. Nabi Allah Isa bersama orang-orang mukmin ketika itu menuju ke Gunung Tur untuk meninggalkan orang-orang yang tengah tersiksa. Ketika itu Allah memberikan kepada mereka untuk disiksa tadi itu dud, apa dud, cacing, sehingga cacing itu masuk ke lubang-lubang tubuh dan mereka ketika itu mati semuanya, sehingga karena banyaknya bangkai ketika itu bumi menjadi busuk baunya. Kalau ngelihat di Sawi di sini, ini kejadian sebelum kiamat, ya. Jadi kekacauan yang terjadi itu ketika mulai matinya Dajjal. Setelah mati itu Dajjal, Nabi Allah Isa dan para orang yang beriman menuju Gunung Tur untuk menyelamatkan diri. Kemudian Allah memberikan cacing yang masuk ke lubang-lubang tubuh mereka, orang-orang yang tengah dalam keadaan bingung,
mereka mati semuanya, bumi dalam keadaan busuk karena banyaknya bangkai. Fata'ti tuyurun tarmihim fil bahri bidu'ai Isa alaihissalam. Maka ketika itu datang burung-burung melemparkan mereka ke tengah lautan. Datangnya burung tadi itu karena berkat doa Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu mereka orang-orang yang mengacaukan bumi tadi itu tidak akan masuk ke tiga tempat. Wala yadkhuluna Makkata walal Madinata wala Baital Maqdis. Jadi untuk tiga tempat ini aman gitu. Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, Palestina. Dan mereka tidak akan mampu untuk mengganggu manusia semenjak manusia tadi itu man tahassana biwirdin au dzikrin, sampai mereka tidak akan sampai kepada orang-orang yang dia membentengi diri dengan wirid dan zikir. Jadi kalau mereka ada amalan, ada hizib, ada zikir, ada wirid, tidak akan terganggu sama mereka. Jadi ini yang keluar ini Ya'juj wa Ma'juj ini. Jadi mereka keluar Ya'juj wa Ma'juj, kemudian karena banyaknya mereka sampai bumi ini penuh, saling tumpuk mereka tadi itu terjadi setelah matinya Dajjal tadi itu. Sampai mereka Ya'juj wa Ma'juj itu diriwayatkan bahwasannya mereka mendatangi lautan. Yashrabuna ma'ahu, mereka minum air lautan, memakan binatang, memakan pohon. Yang selamat mereka itu karena tidak bisa masuk ke Mekah, ke Madinah, ke Baitul Maqdis. Orang-orang yang bisa, yang berada di Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Itu. Ya sudah, Nabi Allah Isa sama orang-orang mukmin ketika itu. Menyelamatkan diri, maka Allah memberikan bantuan cacing tadi, membunuh mereka semuanya. Sampai mati semuanya. Dikatakan matinya mereka tadi itu tidak ada satu tempat sampai ukuran shebir sekalipun. Shebir itu satu cengkil itu, kecuali
penuh dengan bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Jadi bau bumi ini busuk gara-gara bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Tidak ada satu tempat di muka dunia ini satu kilan pun, satu shibir, satu cengkil, satu kilan, kecuali bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Siapa yang membersihkan ketika itu? Ketika itu Nabi Allah Isa munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga para pengikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirim burung. Burung tadi itu ngambil, dibawa semuanya, kemudian dilemparkan ke tengah lautan. Setelah bersih semuanya, maka ketika itu Allah menjadikan bumi ini hujan, sehingga membersihkan bumi dengan air hujan tadi itu. Sampai bumi itu bersih gitu. Setelah bersih, bumi ini penuh kebaikan sudah. Buah-buahan, mereka bisa berteduh di bawah buah-buahan, di bawah pohon. Kambing, onta, semuanya dalam keadaan punya anak, banyak anaknya. Alhasil bumi dalam keadaan baik, baunya wangi. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu angin. Angin tadi itu semacam angin sepoi gitu ya. Bukan angin angin yang keras gitu, bukan. Angin-angin yang taibah, semilir ya. Kemudian tidak ada satu orang mukmin yang dia tadi itu menghirup angin tadi itu kecuali dia meninggal. Otomatis ketika itu di bumi tinggal orang yang kafir atau orang maksiat, tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka yang nututi hari kiamat itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Karena sebelum terjadinya kiamat nanti Allah ngirimkan angin tadi itu. Angin ini kalau orang beriman mencium, meninggal. Mencium, meninggal, mencium, meninggal gitu. Sehingga yang tersisa ya orang jelek. Kemudian sampai terjadi kiamat. Kemudian manufkhiha fis suri fajama'nahum jam'an ya. Fajama'nahum jam'an wa nufikha fis suri ditiup yang tiupan tadi itu yaitu tiupan yang kedua. Setelah tiupan yang pertama dihancurkan oleh Allah, kan kiamat. Tiupan yang pertama,
tiupan yang kedua bangkitnya mereka, baru lil hisab wal jaza, untuk hisab, untuk perhitungan. Mereka tadi itu fi sa'idin wahid, mereka itu berada dalam satu tempat yang satu, jam'an lam yatakhallaf minhum ahadun, tidak akan tertinggal dari mereka satu pun, pasti mereka akan berdiri. Dikumpulkan hatta ya Ya'juj wa Ma'jujnya nanti kumpul juga. Nah, kan berarti ini kan tiupan yang berapa ini? Berarti kan ada tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama itu untuk kiamat ya. Yang hidup, orang-orang yang jelek, semuanya dengan tiupan yang pertama itu keluar rohnya. Yang jadi perbedaan ulama sekarang ahli tafsir, beda waktu antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Wakhtalafa fil gadri alladhi baina nafkhatain. Ada nanti perbedaan ulama di dalam masalah nanti terjadinya dua tiupan. Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian aja. Tapi wasahihu annahu arba'una aman. Pendapat yang paling sahih menyatakan bahwasannya antara tiupan yang pertama hancur, mati semuanya, sampai tiupan yang kedua, yaitu bangkit kembali mereka tadi itu untuk hisab, untuk mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah semuanya. Itu pendapat paling sahih. Terjadi perbedaan waktunya 40 tahun. Wal garen ini tempat tanduk ya, berada di genggaman malaikat Israfil alaihissalam. Itu sampai dikatakan di sangkakala ya, sangkakala atau trompetnya itu, di situ ada lobang-lobang kecil-kecil. Jadi trompetnya tadi itu ya apa, wallah alam, bentuknya apa, melingkar atau ya apa gitu ya. Itu di setiap tempatnya itu di trompetnya, mulai pertama sampai akhirnya trompet itu ada lubang yang berisi roh setiap makhluk. Roh setiap makhluk, bukan manusia loh ya, dari semut sama macam semut. Mulai pertama kali dunia sampai kiamat. Makanya ketika mereka Israfil itu meniupkan trompet sangkakala, itu semuanya mati. Tiupan kedua semuanya hidup. Kenapa? Karena tiupan yang pertama, tiupan yang kedua bisa mati, bisa bangkit kembali. Karena di situ ada lubang-lubangnya. Lubang-lubang tadi itu berisi nyawa setiap makhluk. Paham? Nah, cuman kalau untuk hisab dan sebagainya, kalau binatang ya tidak masuk. Masa binatang mau dihisab? Jadi tanah, jin, manusia yang akan dihisab. Jadi makanya kalau untuk hancurkan ya di sini ada lubangnya kok.
Ya ibaratnya di sini ada lubang, ada semutnya. Ini kan nyebul tok kan. Disebulnya mencelat itu semut. Ya sama trompetnya sangkakalanya miliknya Israfil gitu. Lubang berisi nyawa. Ditiupkan dia mati apa? Meninggal semuanya. Paham ini? Fajama'nahum, kami mengumpulkan mereka. Ajuj, Ma'juj, wa ghairuhum, selainnya mereka semuanya jam'an. Jam'an secara keseluruhan, yaitu jam'an ajiban, pengumpulan keseluruhan yang bagus sekali. Artinya apa? Ba'da ma tafarraqat awsaluhum wa tamazzaqat ajsaduhum, setelah berpisah mereka semuanya, setelah seluruh tubuh ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati semuanya, balik lagi. Kalau ada tanya kenapa kok bisa gitu? Kan mereka sudah hancur. Ya menciptakan ente siapa? Ente dari Adam sampai wujud, kemudian diadamkan kembali, kemudian diwujudkan kembali. Ya ampun, Allah ampun. Kita dulunya tidak ada, diwujudkan, diadakan oleh Allah, ditiadakan, diadakan lagi. Ya tidak ada masalah. Anak punya pulpen, tidak ada pulpen, anak ambil, anak letakkan. Setelah itu anak kepingin, anak simpan lagi. Tidak ada, anak lagi. Bisa muncul, ada muncul, ada hilang, ada hilang, ada hilang, mampu. Wong anak makhluk aja mampu kok menghilangkan sesuatu, mewujudkan sesuatu dengan keterbatasan pulpen. Mereteli misalnya, itu kan hancur semuanya, ya mereteli apa? Ini mereteli. Kenapa? Anak hancur kayak gini, datang gini. Ini tintanya di sini, ini tutupnya di sini, ini di sini. Mereteli ini. Iya. Ada satu kan? Anda masukkan, Anda jadikan, ada lagi. Apa nih? Anda Tuhan, makhluk, mampu kok. Sedangkan Allah tanpa proses. Idza arada syai'an ayakula lahu, sudah. Allah itu tidak bisa dinalar sama akal sudah. Idza arada syai'an yaqul kun fayakun. Hebel pen ada muncul. Hebel pen hilang hilang. Nah, di surga ya apa? Dalam satu hadis tidak ada seorang menginginkan sesuatu kecuali Allah munculkan sudah. Belum ngomong, masih dalam hati dimunculkan. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Orang yang masuk surga semuanya dia mampu seperti itu. Padahal dia makhluk. Yang mengadakan siapa? Ya Allah. Makanya kalau ada orang bingung misalnya, itu ya apa kan tulang itu semuanya sudah hancur, sudah berkeping, berdiri tuh, berdiri dua-duanya, berdiri, berdiri, berdiri ya. Sudah hancur berkeping-keping gitu kan? Ya hancur berkeping. Anak pisahkan ke sini, anak pisahkan ke sini, anak pisahkan ke situ. Paham ya? Ya, tidak perlu di satu hal yang ini. Satu orang kafir pernah datang sama Nabi. Ketika Nabi cerita tentang masalah kubur akan dibangkitkan, orang kafir itu gali kuburan, tulang-tulangnya diambil ini, dimasukkan di satu karung gitu. Ketika Nabi menyampaikan seperti itu, dibuang depannya Nabi.
akan bangkitkan ini semuanya. Kemudian turun firman Allah itu yang maknanya akan dibangkitkan, bahkan inti juga akan dibangkitkan, akan dikembalikan menuju ke neraka. Langsung. Ini gambaran tadi tuh. Wong ana makhluk aja mampu kok diletakkan di sana, jadikan anak ambil, tek, anak gabungkan, anak letakkan lagi, muncul kok Allah. Ya jangan ngomong Allah ini. Sudah tidak bisa nalar ente itu yang berikan itu Allah gitu loh. Paham enggak? Ini tidak masuk dalam akal. Loh, yang buat akal itu Allah. Allah yang buat akal. Bukan yang lainnya. Itulah, itu berdiri juga. Berdiri. Lihat tanah, jangan kemana-mana, lihat kanan. Tidak usah lihat kitab, taruh kitabnya, taruh. Lihat ana. Faham ini? Itu. Ngerti ini? Orang ini benar mikir, dari mana? Orang kafir, dari mana bisa dihancurkan? Apa sih ini? Hah? Satu sperma yang keluar itu ribuan, yang jadi satu tok. Ribuan itu yang keluar dari satu sperma itu. Satu mani itu ribuan, yang jadi satu tok. Satu tok jadi model seperti kita orang ini, besar, tinggi, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kekar, satu tok itu. Ada makhluknya itu, punya kepala sama ekor tok. Ya baru ini kan diperiksa kan, diteliti, baru kelihatan. Sperma itu memiliki kepala, kemudian memiliki ekor. Itu kalau keluar itu sampai 1000 sekian dan lain sebagainya. Ente itu kapan sih kenali gitu? Ente punya keahlian seperti itu semuanya ya Allah yang ngasih. Kok sekarang mau tidak percaya dengan pembangkitan setelah hancur semuanya? Loh, ente tidak ada dari sperma seperti itu. Nah, ente kan sudah neliti hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kok mau diragukan? Ini tidak masuk dalam nalar. Ente jawab saja, nalar ente itu yang nyiptakan itu Allah. Tidak masuk dalam akal. Akal ente itu yang buat itu Allah. Nah, itulah. Faham ini? Kalau sama-sama punya akal itu apa sih? Otak. Lah sapi duwe otak. Tapi kenapa sapi kok telanjang gitu? Makhluk alhamdulillah manusia, umatnya Nabi dikasih otak. Otaknya manusia sama otaknya sapi ya banyak otaknya sapi. Tapi kenapa dengan otak kita yang sedikit mampu kita menutupi aurat kita? Kita tidak mungkin kencing tengah jalan gitu, berdiri kencing. Unda ini umatnya Nabi Muhammad ya seperti itu. Gitu loh. Lo apa bedanya tanya sekarang? Otaknya sapi sama otaknya kita orang ini, apa bedanya? Padahal kalau memang dari otaknya, otomatis yang lebih banyak otaknya itu yang lebih hebat seharusnya. Tapi ndak. Yang otaknya lebih banyak terkalahkan dengan otaknya yang lebih sedikit. Siapa? Manusia. Dia manusia punya sanubari. Apa sanubari itu? Manusia itu punya perasaan. Ya, sapi punya perasaan juga kok. Buktinya apa? Buktinya ketika inti sakiti, sapi itu ya nentang inti kok. Sapi itu ditunjukkan ketika akan disembelih, dia tahu, dia berontak. Dia punya perasaan juga. Ayo, jawaban. Tidak ketemu. Ya. Nanti kembalinya kepada Al-Quran. Yo, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kayak, atau kembali kepada laqad karamna bani Adam. Dari mana itu? Pemberitaan seperti itu. Ya dari Allah. Makanya jangan diragukan masalah bagaimana ya nanti ya, apa mungkin dia itu bisa, orang yang sudah mati itu bisa hidup lagi. Ini sudah puluhan tahun puluhan. Apa ini? Faham?
Orang gila juga punya otak loh. Ini tapi orang gila punya otak dia. Dia yang makan di sampah gitu, akan. Dia punya otak, punya. Otaknya tidak fungsi. Dari mana tidak fungsi? Tahu dari mana ini? Ya karena ada urat yang terputus atau apa gini. Urat mana? Tuh urusannya. Ya. Subhanallah ya. Wah itu kalau lihat orang gila itu, hatta makan di sampah mereka tidak pernah sakit tuh. Tidak pernah bajuan kadang-kadang. Tidak pernah baju, tidak pernah apa ini? Wong gila kerik ini. Kenapa? Masuk angin. Dah ada. Hisnya hilang. Kang itu kan? Ini di Noroja itu. Hisnya itu, perasaannya itu hilang. Tapi tetap kekuatan yang ada. Kita orang hisnya masih ada. Alhamdulillah dikasih kekuatan juga, alhamdulillah. Semoga hisnya terus. Nah, sekarang jadi pertanyaan ini, perasaan itu munculnya dari mana? Perasaan, iya. Dari mana munculnya? Nah iya, kondi. Tak ketemu. Nah itu bahas itu aja bingung kok, apalagi bahas membangkitkan. Sudahlah, jangan aneh-aneh. Allah mampu segalanya. Gitu lah maksudnya. Faham ini? Kemudian apa? Setelah dibangkitkan seperti itu, wa aradna jahannama yawma idil kafirina ardo. Aradna ay abrozna jahannam, kami menampakkan itu neraka jahannam lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Yauma idin yauma jam'il khalaiki, hari ketika berkumpulnya para makhluk, hatta syahiduha bi ahwaliha, sehingga mereka orang-orang kafir tadi itu menyaksikan dari jahanam tadi itu bi ahwaliha, dengan semua ketakutan-ketakutan jahanam. Nampak itu jahanam. Ini loh jahanam depan inti sekarang. Yang inti lupa dari jahanam, yang inti katakan orang bercerita tentang sorga, inti bercerita tentang neraka, inti tertawakan seolah-olah tidak ada, seolah-olah itu cerita hayalan. Ini sekarang jahanam depan inti sudah. Gitu. Ya. Itu wa'aradna ay garabna, kami mendekatkan jahanam, kami mendekatkan jahanam hari itu untuk orang-orang kafir dengan satu penyodoran. Tunjukkan supaya apa? Idharon hailan lidalik, fadzalika yajri majra' iqabihim lihusul ghammil azim bisababi ru'yatiha wa sima'iha taghidan wa zafira. Jadi Allah itu menampakkan jahanam depannya mereka, orang-orang kafir itu juga sebagai bentuk siksaan. Jadi kalau bahasanya kita orang ini, didonkan dulu, dimofkan dulu, sebelum berhadapan sama Allah, sebelum ditanya satu persatu dengan Allah, sudah didonkan dulu. Itu jahanam. Jadi azab dulu sudah itu, supaya datang mereka tadi itu sumpah, susah, sedih, takut dan sebagainya. Itu.
alladzina kanat a'yunuhum, yang dulunya ada ayun. Apa ayun itu? Mata-mata mereka. Artinya mata itu bukan mata zahir ini. Ai ayunu qulubihim, mata-mata hati mereka, gitu loh. Bahwa di dunia, ketika itu mereka ada di dunia, jadi ya kan banyak kan mereka tadi itu meragukan tentang keberadaan Allah, mereka meragukan tentang syariat, mereka meragukan tentang ya sekarang aja yang ada. Semoga Allah memberikan hidayat. Tidak percaya sama azab kubur. Nah, ada itu. Orang Islam, kalau kafir tidak perlu ngomong gitu orang. Memang kafir, lain akidah, lain keyakinan. Ini orang Islam kok tidak percaya sama azab kubur. Azab kubur itu ya apa azab kubur? Sebenarnya tidak masuk dalam akal. Dengarkan ente teruskan seperti itu. Suatu saat nanti ketika dibangkitkan, Allah akan nunjukkan kiamat sama ente, nunjukkan jahanam depan mata ente. Ini dulu yang ente tidak percaya. Yang ketika orang cerita tentang masalah itu, ente katakan itu adalah cerita-cerita yang notabene mereka tidak pernah datang sama sekali ke sana, tidak pernah ngelihat. Ini alladzina kanat a'yunuhum fi ghita', yang ada dulu di dunia, mata-mata hati mereka tadi itu ghita', sesuatu yang penutup, yang kasifah, yang tebel. Hati ini ketutup gitu loh. Ya hati ini sumber kan, sumber semuanya kan dari mana? Ulama paling tinggi derajatnya itu ulama sufi. Karena selain keilmuan, mereka membersihkan hati. Munafik enggak, pinter hatinya enggak. Ada yang pinter munafik. Ya, kalau ngomong pinter, meriwayatkan pinter, tapi jahilul qalb, hatinya itu bodoh gitu loh. Karena ini sentral ini. Di dunia ini mereka yang percaya dengan azab kubur, malaikat, siksaan Allah, rezeki dari Allah, percaya seperti itu. Ini berarti hatinya sentralnya bagus. Kok ada yang mengatakan dari mana itu ana dapatkan harta seperti ini? Ya karena usaha ana. Kalau tidak usaha, tidak bisa ini dari ana ini. Nah, itu contoh hati yang tebel. Meragukan tentang kiamat, meragukan tentang pembangkitan, meragukan tentang apa-apa yang datang sama Nabi Muhammad. Makanya harus tasdik. Kalau Nabi Muhammad yang ngomong, sudah tidak perlu diragukan. Ini tidak percaya ya karena gitu. Kan dijawab sama Allah. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Ada dulu hati mereka tebel penutupnya. Di dunia dulu hatinya itu kaku, tebel, penutup dari apa? An zikri, dari mengingat aku, katanya Allah. Mengingat aku ini ala wajhin yaliku bisya'ni, ala wajhin yaliku bisya'ni, atas bentuk yang pantas dengan kedudukanku, katanya Allah. Wa an kitabi, dan dari Al-Quran. Nah, mengingat Allah itu sholat, mengingat Allah itu Al-Quran, mengingat Allah itu mendengarkan kalamnya Nabi. Itu dibutuhkan kemampuan. Dengan apa? Ya tingkat keilmuan tadi itu. Makanya dikatakan ilmu yang manfaat itu ilmu yang memberikan perasaan takut kepada Allah, memberikan perasaan tidak cinta kepada dunia, yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Ya apa? Ya ilmu sholat itu loh.
Yang kita belajar sholat itu, bagaimana sholat, bagaimana sujud sahwi, bagaimana itu kunut, hukumnya kunut, bagaimana itu zakat, bagaimana itu udhiyah, korban. Kalau tidak ngerti, dia seolah-olah ingat Allah, tapi dalam tidak sesuai. Nah, Allah menyatakan di sini ini lupa dari mengingatku, artinya mengingat yang sesuai dengan kedudukanku, yang sesuai dengan Al-Quran sebagai sumbernya, diperjelas dengan hadis, diperjelas dengan perkataan para ulama. Ya apa? Ya ini kitab-kitab yang dipelajari, yang itu belajar itu. Tujuannya untuk apa sih? Ini belajar itu, jadi orang alim. Enggak, salah ini. Anak kepingin jadi orang alim, salah. Anak ingin menjadi orang yang dekat sama Allah. Kalau jadi orang alim tok setan yo alim loh, tapi gak sembahyang. Setan tuh alim, udah alim lah. Fala yahtaduna bi, mereka tidak bisa ngambil petunjuk dengannya. Dengan Al-Quran tidak ngerti, dengan Allah tidak bisa ngambil petunjuk macam-macam. Dengan orang mati tidak bisa ngambil petunjuk dia. Orang mati cerita dunia tidak bisa ngambil petunjuk itu. Ya, dunia kamahil makor wa inna mahilil mamar fafkir wa am'in fin nador wa la takun kasaima summa idamut ta'atuk wa ghusaluk wa kafanuk wa syayya'uk wa alhaduk wasir tajifa khomah. Tidak mikir kalau ismati itu datang kepada kamu semuanya, kamu akan dimandikan, dikafani, diantarkan ke kubur, dan kamu akan menjadi bangkai yang busuk. Iku adalah mati tidak iso kok ngono iku. Ada orang meninggal dunia omongannya dunia, berangkat ke kuburan omongannya dunia. Ojo wala takun kasaimah, ojo kayak binatang kon iki. Maksudnya gitu. Binatang ya apa sih? Ya ente lihat orang korban itu loh. Ente lihat kambing itu, farhan dia. Pokoknya ente kasih makan farhan. Kadang ada betinanya sih kawin. Ndak paham. Waktunya mepet ini sudah. Tinggal berapa hari? Nggak mikir. Lah kalau orang mau ada, naudzubillah min dzalik, semoga dijaga oleh Allah, mau dieksekusi, tidak bisa makan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Mungkin dia akan minta mati dulu. Kalau perlu dia berusaha untuk bunuh diri misalnya, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Mikir. Lek binatang itu ndak mikir. Tidak bisa ngambil petunjuk. Ya. Temennya dulu bareng sama dia, semoga dia kesembuhan yang sakit. Terus temennya itu kena stroke, ngangkat tangan tidak bisa, tidak mikir. Anak dulu, ini teman anak ini dulu kan ngangkat tangan, malahan dia kalau sepedaan sama anak ini kuat. Sepedaan dengan celana pendeknya, sepedaan dengan maksiatnya sama Allah, sekarang tidak bisa. Jangankan sepedaan, untuk ngambil makanan aja memasukkan ke mulutnya, ngangkatnya nggak bisa, perlu ditulang, disuapin, nggak mikir. Justru mikirnya tambah jauh sama Allah. Ya apa? Oh temen anak yang kena stroke ya, iya berarti dia kurang olahraga, tambah olahraga. Padahal bukan, tambah tidak sembahyang, malah nyalong sembahyang. Itu jangan sembahyang terus loh, ini terus pagi cepet loh untuk olahraga, karena kalau enggak itu bisa seperti itu tuh, kena stroke itu. Loh, justru hal tersebut tidak membuat ingat sama Allah. Inilah orang yang tidak bisa ngasih, tidak bisa mengambil satu petunjuk hidayat dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Banyak loh. Wake, ada temennya misalnya sudah ngambil uang bank, uang riba, hancur sekarang, rumahnya hancur, ya disita, kehidupannya berantakan, tidak karu-karuan. Tapi dia ngelihat sebetulnya itu keliru, dia ngambilnya itu harusnya ngambilnya dengan loh, harusnya ngambil, jadi podo aja ngambil kan,
Dijelaskan nanti, ini tidak boleh, riba itu haram. Itu kolot itu dulu. Kalau sekarang tidak bisa seperti itu. Udah. Justru ada kejadian sudah tidak mikir, ya ini gimana ini? Wala yahtadu nabi. Mereka tidak bisa ngambil petunjuk dengannya. Dengan Al-Quran, dengan Allah, dengan gambaran semuanya. Subhanallah ya. Kok di sini apa? Alladzina kanat a'yunuhum badal minal kafir. A'yunuhum, mata-mata mereka, hati, artinya orang-orang kafir itu, fi ghita'in an dzikri, dalam penutup dari mengingatku. Dan mengingatku ini apa? Al-Quran. Al-Quran dibaca, naudzubillah min dzalik. Al-Quran sehari terus baca Quran. Sehari harus baca Quran. Mau 1 juz, mau setengah juz, harus baca Quran. Fahum umyun. Mereka itu buta. Buta apa? Mata hati, bukan mata dohir ini. Mata hatinya itu buta. La yahtadu nabi, tidak bisa mengambil petunjuk dengannya. Ini di Sawi dijelaskan di sini apa? La yata'adzuna, mereka tidak bisa ngambil mau'idhah. Mau'idhah itu bahan renungan, nasihat. Ya. Tidak berbekas dalam hatinya. Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a. Ay la yakdiruna ayasma'u min Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yasru alaihim. Mereka tidak mampu mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang Nabi menyampaikan kepada mereka. Loh, apakah dia tuli? Tidak tuli. Dia bisa dengarkan, tapi dia tidak bisa dengarkan itu. Kenapa? Bughdun lahu, benci sama Nabi. Fala yu'minu bihi, mereka tidak beriman dengan Nabi, tidak percaya sama Nabi. Kalau di hasyiahnya di sini, sima'u gobulin wa fahmin, dengarkan yang gobul dan faham. Tangannya jangan gitu. Inti yang hadirin sekarang, ada yang tuli dari sini? Ada, alhamdulillah. Inti nanti pulang, inti lihat setelah pulang ini ada tidak baca Quran inti? Oh iya beb, belum baca Quran, berarti ini tuli. Setelah ini tadi dengarkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa ganggu mereka yang memiliki wirid, yang memiliki zikir. Setelah pulang dari sini baca wirid dan zikir. Iya beb, belum, berarti tuli. Na'udzubillah min dzalik. Ini cerita kepada orang kafir, mereka itu la yastati'una sam'a, mereka tidak bisa dengarkan, bukan tuli, tapi sima'u gobul wa fahm. Sima, dengarkan, gobul, masuk, terima, wal fahm. Oh gitu ya, dijalani. Itu dengarkan namanya. Kalau sama-sama dengarkan saja, tidak ada kefahaman, tidak ada perubahan, burung anan dengarkan itu, luar itu burung. Ini aja ngomong dia. Syuf ya burung, ini tadi subuh sudah sholat tak? Ya diam gini, kedip-kedip. Dengarkan omongan ente, cuma tidak paham. Paham? Ini tadi sudah baca Idul Latif ya burung? Ini sudah baca Yasin enggak? Ini sudah baca Quran enggak tadi pagi burung? Ya diam gini toh, kedip-kedip. Ente siuli, ya kan nyaut dia. Wong kafir podo koyo ngono. Gitu loh. Mereka tidak dengarkan Nabi itu bukan karena tuli, tapi begitu bencinya sama Nabi. Jadi tidak dengarkan dalam firman ini la yastati'una sam'a, dengarkan tapi tidak paham. Ya, itu.
Dengarkan ini. Anak ngomong sekarang ini, dia dengarkan dari salon. Nah, sweet, dengarkan. Dengarkan dia. Cuma tidak paham. Ya emang kedudukannya seperti itu, binatang. Paham ya? Ya makanya jangan seperti binatang. Ya apa seperti binatang? Ya dengarkan, ada nasihat dengarkan. Mantuk-mantuk ini kayak sapi. Ente bilang sapi yang gini terus. Tapi maya faham syekh. Ini permisalan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya memang dasar itu benci sama Nabi gitu loh. Dalam satu ungkapan syair Arab itu gini. Ini dengarkan semuanya ya. Ungkapan syair Arab itu gini. Cinta itu munculnya dari mana sih? Hati ya. Ini tahu orang itu kalau sudah cinta. Orang itu kalau sudah cinta, cinta yang dari hati ini nyebar ke kaki. Kaki ini tidak akan capek untuk dekat sama orang yang dicintai. Nyebar ke tangan. Tangan tidak akan capek untuk supaya dekat sama itu. Matanya pun tidak akan capek untuk melihat dia. Pikirannya pun tidak akan pernah lepas jemu untuk ingat sama dia. Terus seperti itu. Kapan dengarkan ceritanya orang yang dicintai, telinganya seneng dengarkan itu. Kan dicintai. Ente lihat sahabat. Ketika cintanya sama Nabi, Nabi perintahkan ketika itu hijrah yang pertama berangkat. Wahai Utsman, Sayyidina Utsman dengan 70 orang. Ada lakinya, ada perempuannya. Berangkat kemana? Pertama kali hijrah Habasyah. Mana Habasyah itu? Ini tahu Ethiopia itu di mana? Walah kita orang tahu ya, itu tahu Afrika. Dari mana? Tahu dari mana ini? Kita orang yang sudah modern gini aja tidak tahu. Tapi kenapa mereka seperti Sayyidina Utsman dan kelompok yang pertama untuk berangkat hijrah kok mau berangkat ninggalkan tempat kelahirannya? Kok mau kakinya melangkah, hatinya itu tidak ada tidak ada perasaan kok gini ya, kok enggak berangkat. Kenapa? Karena cinta sama Nabi gitu loh. Cintanya itu membuat seperti itu. Yaitu cerita bagaimana Nabi ketika itu dalam pertempuran ada busur atau tombak yang diarahkan ke Nabi, sahabat kelihatan lari, tidak nututi. Ketika itu tangannya dilemparkan supaya tangannya terkena busur panah tadi itu tidak ngelukai jasad mulia Rasul. Kok bisa? Kenapa kok bisa seperti itu? Loh, ini tangan kena busur panah loh, sakit, hancur, pecah ini tangan. Tapi kenapa kok seperti itu? Itulah cinta. Cintanya sudah ada di tangan, cintanya sudah ada di matanya, cintanya sudah ada di telinganya, cintanya sudah ada di lesannya. Abu Ayyub Al-Ansari, maaf, sahabat besar jalil, pincang loh, sakit kakinya. Amil meninggal di mana? Andalusia, meninggal. Ya Allah. Ketika tadi pertempuran ikut mau bertempur, orang tua-tua itu tidak boleh ikut tempur. Sudahlah, bosan kita orang bosok kasaran gini. Wis wong tua iku meneng di omahe wis duakno ae. Kita orang maca Yasin ae 40. Dah. Infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kamu sekalian, yang tidak ada udzur, yang ada udzur. Anak termasuk yang ada udzur. Kok bisa? Makanya di sini nih munasabahnya sama inti ini, ya, yang sama inti ini. Kapan inti baca sesuatu pelajaran, kok ndak hafal-hafal? Ndak hafal-hafal wis, ndak hafal-hafal. Inti baca ndak hafal, inti hafal kan ndak hafal. Tahu ndak sebabnya? Bukan bodoh inti, bukan, salah.
Kalau dibilang itu bodoh, salah. Inti manusia, lebih-lebih umatnya Nabi Muhammad. Tahu enggak sebabnya? Karena inti tidak ada cinta sama pelajaran ini. Kapan inti ada cinta sama pelajaran ini? Hafal. Itu lihat orang yang lupa sama Allah. Lagu yang rame sekarang, na'udzubillah min dzalik, lagu cerita tentang masalah seks bebas. Orang yang tidak bisa bahasanya bisa hafal kok, bisa nyanyikan kok. Apa sebabnya? Hah? Seneng. Karena seneng bahasa yang aneh seperti itu, bahkan cerita tentang sesuatu yang porno bisa dia. Kenapa? Ya karena cinta. Itu baca wirid, berapa tahun baca wirid? Anak 2 tahun, Beb. Yasin muter-muter tok apal-apal. Ya karena itu tidak cinta. Coba itu cinta ya hafal. Gitu loh. Satu orang datang murid kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ngeluh gitu loh. Ngeluh. Habib, anak ini kalau membaca kok tidak hafal-hafal ya. Kok tidak hafal-hafal ya. Kenapa Habib? Gitu. Oh gitu ya. Tutupan kitabnya. Ente ada surat dari keluarga? Ada. Coba ambilin katanya. Diambil suratnya. Dibuka 2 lembar. Berapa lembar itu? 2 lembar. Coba kamu baca katanya. Baca. Seret. Lembar yang pertama. Seret. Lembar yang kedua. Selesai. Diambil. Sama Habib Abdullah itu bin Umar Asy-Syatiri, abahnya Habib Salim. Katanya beliau, coba kamu ulangi yang inti baca tadi itu dari halaman pertama. Ngomong dia, tek 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 gitu. Nah, halaman kedua, tek 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 tek, semuanya hafal. Cerita dari keluarganya itu, Fulan bin Fulan meninggal, Fulan bin Fulan ini sekarang gini, Fulan, hafal dia. Dikembalikan surat tadi itu. Tahu enggak itu sebabnya? Padahal saat tok lo ini baca, sesaat tok 2 lembar ini hafal. Karena apa? Karena ketika inti baca surat dari keluargamu itu ada perasaan rindu, ada perasaan cinta, ada perasaan kangen, sehingga sekali baca hafal. 2 lembar hafal. Begitupun sama pelajaran ini. Kalau inti tidak hafal ini pelajaran, berarti inti tidak cinta sama ini. Faham? Terus siapa kalau seperti itu? Yang pertama minta sama Allah, jadikan hati kami ini ya Allah cinta sama Nabi Muhammad, cinta dengan apa-apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Allah, pelajaran, syariat, hukumnya Nabi Muhammad, semuanya buat aku cinta ya Allah. Apa? Faham? Semoga Allah memberikan taufik kita ya amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.